Shalom warga kerajaan. Elia dan Elisha memulai dari Gilgal. Gambaran daripada segala celah masa lampau, yaitu disingkirkan oleh Tuhan, ya. Roll away. Itu gambaran pada kehidupan kita yang dilahirkan kembali. KLB, Kristen lahir baru. Tetapi kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Betel. Banyak yang berhenti cuma sampai di sini. Mereka bangga disebut orang Pentakosta, karismatik, whatever. Rencana Tuhan bukan seperti itu. Mari kita berjalan lebih jauh. Di Betel maupun Yeriko ada sekolah-sekolah nabi. Dan kerjanya cuma berdebat. Kita lihat di sosmed. Mereka cuma berdebat soal doktrin, soal dogma. Sia-sia, buang waktu. Ya, just make a final statement. Saya selalu saya tidak mau diajak debat-debat, nggak ada gunanya. Dan mereka mengatakan, tahukah engkau bahwa Tuhanmu akan diangkat oleh Tuhan hari ini? Aku juga tahu, kata Elisha, diamlah. Shut up. Kadang-kadang kita memang harus tegas. Tidak usahlah. Sebab pengetahuan membuat yaitu kita jadi sombong, kepalanya yang besar. Tetapi pewahyuan siapa Tuhan, siapa diri kita akan membuat kita humble. Ya, hatinya yang besar, bukan kepalanya yang besar. Demikian juga mereka sampai kepada stasiun yang ketiga, itu Jericho. Jericho ada dua arti. Yang pertama, City of Palms. Sampai sekarang saudara bisa dapatkan yaitu korma-korma yang manis di Jericho. Ya, sekalipun di tempat yang kering justru manis sekali, yaitu kormanya. Yang kedua adalah City of Fragrance. Ya, harum. Orang sesampai ke Jericho bukan cuma lahir baru, bukan cuma penuh Roh Kudus, tapi KAA, Kristen Amanat Agung. Mereka menyebarkan keharuman Kristus kemana-mana. Dan seperti kita tahu, Jericho adalah kota yang terkutuk, tetapi kemudian menjadi satu kota yang akhirnya diberkati, juga disehatkan airnya oleh Nabi Elisha. Gambaran kehidupan dari kutuk menjadi berkat, bahkan diberkati menjadi berkat. Saya berdoa supaya banyak para saudara mengerti bahwa panggilan kita adalah jadi Kristen Amanat Agung. Billy Graham mengatakan dengan tepat sekali, dia berkata, engkau diselamatkan untuk dua hal. Yang satu ya tidak terlalu penting, satu sangat penting. Yang pertama adalah supaya kamu diselamatkan, supaya kamu tidak masuk neraka, supaya kamu diberkati. Tapi yang kedua, supaya engkau menjadi berkat buat orang lain. Bagaimana caranya? Yaitu menjadi diri kita, menjadi Kristen Amanat Agung. Ada dua perintah Tuhan yang utama. Yang pertama, the greatest commandment. Baru the greatest commission. Great commandment adalah mengasihi sesama. Ya, sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Yohanes 13. Dan kemudian kita melihat juga the Great Commission, Matius 28, Markus 16, yaitu mengabarkan Injil. Jadi pertama-tama itu harus penuh dengan kasih. Korma itu tegak lurus. Orang yang menerima Kristus, menerima Roh Kudus, itu roh kebenaran, pasti lurus. Tidak mungkin bengkok, saudara, ya. Dan buahnya itu ada di kepalanya, saudaraku, ya. Hidupnya itu penuh dengan buah yang manis, yang mempermuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan tidak panggil kita to be successful, Tuhan panggil kita to be fruitful. Be fruitful. Jadilah KAA, Kristen Amanat Agung. God bless you warga kerajaan. Amin. All of you have heard what he said just now. From now on, choose your best place. Chase closeness. So aku encourage kalian semua untuk berlomba-lomba nih. Ibadah kita duduk di depan semua. Karena di tempat itu, saya pastikan itu tempat terbaik dan tidak akan terganggu dengan hal-hal yang tidak esensi. Datang ke rumah Tuhan, datang ke baitnya dengan menaikkan ucapan syukur. Mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kita berespon dengan tepat. Katakan yes pada firman Tuhan. Katakan amin pada firman Tuhan. Karena itu akan mengubahkan kehidupan kita. Firman Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Jangan kiranya rasa kagum kita hilang pada Tuhan. Biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur.
If you don't make your decision, it will never be your home eventually. So trust His best plan through this imperfect family. Cantik, alami, laku. Buat KJCians yang baru pertama kali hadir di ibadah KJC, ini bukanlah bahasa Latin, apalagi bahasa Korea. Cantik, alami, laku adalah singkatan dari catat atau ketik, alami, dan lakukan khotbah. Dengan mencatat atau mengetik khotbah berarti kita tidak mau kehilangan hal yang berharga itu. Kita simpan catatannya dan kita bisa baca kembali di rumah supaya benar-benar kita bisa mengalami firman lewat apa yang kita tulis. My home is KGC. From our heart. To yours, We love you, KJCians. Shalom generasi kerajaan, tidak terasa kita sudah memasuki minggu ke-34 ibadah online KJC hari ini. Dan kita bisa lihat penyertaan Tuhan begitu nyata dan luar biasa pada kita sampai detik ini, puji Tuhan. Dan hari ini kita akan menerima message yang sangat luar biasa, jadi yuk kita share link ibadah online ini kepada teman, saudara, kerabat, siapapun kenalan kita, supaya mereka juga bisa beribadah bersama-sama dengan kita dari rumah mereka masing-masing dan menerima berkat seperti yang kita terima. Dan bagi kalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah online KJC pada hari ini, welcome to KJC. Dan kami sangat rindu untuk mengenal kalian lebih dekat, jadi kalian bisa meninggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Atau kalian bisa juga menghubungi kami lewat nomor berikut. Atau kalian bisa juga mengirimkan DM ke akun Instagram kami di @kjc_surabaya. Dan kami juga rindu untuk bertumbuh bersama-sama dengan kalian. Jadi yuk kalian bisa join MC atau Messianic Community kami, atau yang biasa lebih dikenal dengan istilah Komsel yang diadakan setiap hari Rabu. Nah, kalian bisa menanyakan info lebih lengkap mengenai MC ini lewat DM ke Instagram @kjc_surabaya. Dan hari ini kita akan diberkati oleh message yang sangat luar biasa dari seorang pastor yang sangat update dengan tren dan juga film-film terkini gitu ya, yang message-nya tuh selalu mind blowing ya. Siapa lagi kalau bukan Pastor Joseph Pratana dari gereja MDC Surabaya. Dan kita juga akan diberkati melalui quick words yang akan dibawakan oleh saudara kita dari KJC Ambassador, yaitu Augusto Zakarias. Nah, sudah siapkah KJCians untuk menerima berkat-berkat yang luar biasa ini? Oke, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita bersatu hati, kita membuka ibadah ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini kami boleh bersama-sama beribadah secara online Tuhan dari rumah kami masing-masing. Dan biarlah hadirat-Mu tetap berada bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada Tuhan. Dan juga Tuhan tolong berkati setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani di dalam ibadah online ini Tuhan. Kami percaya biarlah setiap message yang mereka sampaikan benar-benar berasal dari Engkau. Dan juga tolong Tuhan berikan kami hati yang terbuka untuk bisa menerima apa yang ingin Kau sampaikan Tuhan melalui mereka. Sehingga message itu bisa berguna untuk kami, bisa mengubahkan hidup kami, dan biarlah Roh Kudus saja yang bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, juga berkati setiap pihak yang terlibat dalam ibadah online pada sore hari ini Tuhan. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik dan kami semua boleh menerima berkat yang berasal dari Tuhan saja. Terima kasih, kami serahkan ibadah online sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam KJCian, balik lagi di dalam Quick Word bersama saya, Augusto Zakarias dari KJC Ambassador. Quick Word bulan ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 13-16. Bunyi firman Tuhan bagi kita semua. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu.
sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dari pembacaan firman Tuhan yang ini, Petrus sedang mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk bagaimana kita menghargai pengorbanan Yesus dalam kehidupan kita. Karena pengorbanan Yesus, kita semua mendapatkan hidup yang kekal dan pengharapan yang cerah di dalam Dia. Nah, sebagai anak Tuhan, kita perlu menyiapkan, perlu menjaga kehidupan kita sesuai dengan apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, di sini Petrus mengingatkan kita, di lewat pembacaan yang tadi kita baca, poin pertama yang Petrus sedang ingatkan kepada kita adalah bagaimana di ayat yang ke-13 kita mempersiapkan pikiran kita sesuai dengan kehendak Tuhan dengan menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam Tuhan. Dimana kenapa kita harus mempersiapkan pikiran kita? Karena pikiran adalah pelita dalam kehidupan kita, teman-teman. Dimana waktu kita segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu dimulai dari pikiran. Makanya kita harus benar-benar menjaga pikiran kita supaya pikiran kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Poin kedua yang Petrus ingatkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan ya adalah menaruh segala pengharapan kita di dalam Tuhan. Dengan kata lain bahwa karena kita sudah tahu bahwa pengorbanan Yesus yang begitu besar dalam kehidupan kita, maka kita harus menaruh segala pengharapan kita. Karena kita lihat dalam kondisi saat ini, pandemik seperti ini, bahwa masa depannya kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi karena kita udah punya Yesus, kita tahu bahwa pengharapan kita tidak sia-sia di dalam Dia. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah khawatir akan masa depannya kita. Karena pengorbanan Yesus itu memastikan kita memiliki pengharapan yang cerah di dalam Dia. Nah, poin yang ketiga yang Petrus ingatkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu supaya kita menjadi anak-anak yang taat. Di ayat yang ke-14 itu jelas sekali, di situ Petrus mengatakan bahwa jadilah anak-anak yang taat. Anak-anak yang taat itu adalah anak-anak yang mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Terkadang kita sebagai anak muda, kita gampang untuk mengiyakan apa yang Tuhan mau, tapi kita juga gampang untuk mengingkari apa yang sudah kita janjikan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak muda khususnya, marilah kita hidup menjadi anak-anak yang taat. Mau untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena ketaatan adalah bentuk sikap hati yang benar, di mana kita menghargai akan pengorbanan Yesus dalam kehidupan kita. Nah, poin yang terakhir yang Petrus ingatkan kepada kita semua adalah menjadi hidup, memiliki hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Hidup yang kudus di hadapan Tuhan adalah di mana kekudusan itu adalah pemberian Tuhan dalam kehidupan kita, teman-teman. Untuk bisa hidup kudus, kita perlu Tuhan. Untuk bisa memiliki hidup yang baik, kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Oleh sebab itu kita sebagai pengikutnya Dia, sebagai anak-anaknya Tuhan, kita wajib untuk memiliki kehidupan yang kudus. Dalam setiap pikiran, perkataan, dan tindakan kita, itu harus mencerminkan kekudusan, teman-teman. Jadi, dari poin ini saya ingin mengencourage teman-teman semua untuk supaya kita sebagai anak muda, kita jangan jadi anak muda yang gampang mempermainkan akan pengorbanan Yesus dalam kehidupan kita. Tapi kita menjadi anak muda yang menghargai pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Terima kasih. God bless you. Kita percaya pada saat kita menaikkan pujian, Tuhan bertata atas pujian kita. Amin. Amen. Come on, KGCians, let's worship Him and raise a hallelujah to the King. Hallelujah. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Out from the ashes,
louder. Sing a little louder. Oh, sing a little louder. Sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. Sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Praise and hallelujah. Praise and hallelujah. Praise and hallelujah. Praise and hallelujah. Hallelujah. Mazmur 138 ayat yang ke-7 sampai dengan 8. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Amin. Kasih-Mu selalu ada untukku, takkan lepaskanku. Hatiku teguh berpegang padamu, memandang wajah-Mu. Gagahku tak kuandalkan, jiwaku menyatakan Kau jalan kebenaran dan hidup, Kau penyelamatku. Kau ada di setiap musimku, pemilik hidupku. Gagahku tak kuandalkan, jiwaku menyatakan Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Kuatku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan. Janji-Mu setia sampai selamanya. Kau jalan kebenaran
hidup, Kau penyelamatku. Kau ada di setiap musimku, pemilik hidupku. Gagahku tak kuandalkan, jiwaku menyatakan Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Kuatku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan. Janjimu setia sampai selamanya. Kau yang setia Tuhan, pernah tinggalkanmu. Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta. Kau menjaga, takkan lelah. Penyelamat, Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta. Kau menjaga, takkan lelah. Penyelamat, Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta. Kau menjaga, takkan lelah. Penyelamat, Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta. Kau menjaga, takkan lelah. Penyelamat, Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta. Kau menjaga, takkan lelah. Penyelamat, Engkau sempurna. Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta. Kau menjaga, takkan lelah. Penyelamat. Ku percaya Tuhan, thank you Jesus. Ku percaya Kau ada Tuhan. Oh Tuhan mengenalmu, bahkan menyelidikimu. Saat kau duduk dan berjalan, sebab kau ada besertaku dalam setiap musim hidupku. Engkau ada besertaku.
Thank you Tuhan. Kau ada penyelamatku. Ku percaya. Terima kasih. Kau yang menyelesaikannya bagiku. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih Tuhan. Sebab Engkau yang menyelesaikannya bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau penyelamat kami Tuhan. Sebab tiada Allah yang lain. Engkau hebat dan luar biasa Bapa. Pakai hamba-Mu yang kami menyampaikan kebenaran firman-Mu. Agar boleh kami terima dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Menjadi sumber kebenaran bagi hidup kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, selamat sore. Generasi Kerajaan. I miss you all. Udah lama ya, saya tidak ketemu dengan Anda gara-gara pandemik. Terakhir saya ketemu bersama Anda bulan Januari 2020. Rasanya itu long time ago. But walaupun sekarang online, tapi I'm happy to be with you all, even though tidak bisa face to face. Oke, pada sore hari ini saya mau sharing seperti yang pernah saya lakukan sebelum-sebelumnya, yaitu dengan PowerPoint. Judulnya hari ini adalah Raging Fire. Yang artinya kalau bahasa Indonesia itu adalah api yang ngamuk gitu. Saya akan mulai dengan quotes yang bunyinya demikian. Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people. Kalau diterjemahkan Indonesia kita kira gini, pemikir besar mendiskusikan ide, pemikir rata-rata mendiskusikan peristiwa, dan pemikir kecil mendiskusikan orang. Nah, kalau kira-kira di-explain-kan, maka jadinya gini, pemikir-pemikir besar itu ngomongnya soal ide. Misalnya pada saat pandemik seperti ini, mereka mikir, oke, nanti ini normal apa yang harus dilakukan. Setelah ini semua selesai, untuk mengantisipasi di masa yang akan datang, orang harus apa? Mereka memikirkan ide-ide yang bisa dilakukan untuk masa-masa akan datang jika terjadi hal seperti ini. Tetapi pemikiran yang rata-rata mendiskusikan peristiwa. Maksudnya apa? Mereka ngomong gini, kemarin yang mati 100 loh, hari ini 120. Jangan-jangan besok 200. Nah, peristiwa yang mereka diskusikan. Tetapi pemikir kecil ngomong gini, tahu enggak, tetangga sebelah kemarin bangkrut loh, sekarang mati. Maksudnya apa? Maksudnya ada suatu beda antara pemikir besar, pemikir rata-rata, dan pemikir kecil. Yang pemikir besar mendiskusikan ide-ide yang bisa dipakai untuk umat manusia, untuk banyak orang. Tetapi pemikir rata-rata ngomong apa yang terjadi. Pemikir kecil gosip. Ya, nah kita lihat sendiri kita di bagian yang mana. Nah, pada saat pertama kali masuk tahun 2020 pada bulan Januari, bukan pandemi, tetapi ada seperistiwa kebakaran besar, bukan di Indonesia, tetapi di Australia, yang mana api ngamuk demikian hebat, sehingga kita lihat sendiri bagaimana hutan terbakar puluhan ribu hektar, yang mana butuh waktu lebih dari 3 bulan untuk memadamkan api yang membakar hutannya itu. Kita melihat bagaimana hebatnya kebakaran yang terjadi di Australia. Nah, itu bukan untuk pertama kalinya di dalam kehidupan global ini terjadi sebuah kebakaran besar. Tetapi tahun 2019 itu ada kebakaran yang meluluh lantakkan hutan rainforest, hutan yang ada di Amazon, yang mana kebakaran itu menghabiskan 7 juta hektar hutan yang ada di Amazon, yaitu di Brasil. 7 juta nggak main-main. Itu terjadi tahun 2019 di Brasil. Nah, tahun 2019 juga terjadi kebakaran di California, yang mana membakar habis 100.000 hektar. Tahun 2018 di California lebih mengerikan lagi, karena apa? Yang terbakar adalah 404.600
hektar terbakar. Mungkin kalau kita masih ingat, kita nonton TV, kita juga ngelihat, mungkin baca di Twitter atau di Facebook atau dimanapun juga, kita ngelihat rumahnya bintang film si A atau si B kebakaran. Ya, oke. Nah, semua peristiwa kebakaran besar yang kita ngelihat tadi di PowerPoint, itu asalnya itu dari satu api yang kecil seperti ini. Kecil. Seperti batang korek api. Kalau saudara menyalakan. Kalau saudara sekarang lari sebentar ke dapur, ngambil korek api, kalau ada, nyalain. Api yang kecil. Tapi itu menghasilkan kebakaran yang mengerikan seperti itu. Nah, sekarang kita mau baca di Yakobus 3 ayat 5 yang bunyinya demikian. Demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Di sini kita ngelihat bahwa lidah kita, kata-kata kita yang kita hasilkan mempunyai kuasa yang luar biasa. Dikatakan ada sebuah artikel yang di mana Dr. Haider Sahat mengatakan demikian. Kata-kata adalah kekuatan yang luar biasa yang tersedia bagi umat manusia. Dan itu ada di dalam diri kita. Kata-kata yang memiliki energi dan kekuatan dengan kemampuan untuk membantu. Yaitu kata-kata kita itu bisa membantu orang, bisa menyembuhkan orang, bisa menghalangi, juga bisa melukai, bisa mempermalukan, dan bisa merendahkan orang lain. Nah, perkataan yang ada di dalam diri kita kalau kita keluarkan dan kalau kita tidak hati-hati, bisa nolong orang. Orang yang mentalnya down, kita bisa bilang gini, oh enggak apa-apa. Yang ngalamin kondisi seperti ini dalam masa pandemi ini enggak kamu aja, banyak orang. Oke, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan pasti tolong. Tapi kita juga bisa ngomong kayak gini. Enggak bisa. Kalau orang macam kayak kamu, bangkrut habis. Memang kamu sudah takdirnya jelek. Oke, kita bisa melukai orang dengan perkataan kita. Artinya apa? Kita bisa membangkitkan orang, tapi kita bisa menghancurkan orang dengan perkataan yang keluar dari mulut kita. Benjamin Franklin pernah ngomong demikian. Give me 26 lead soldiers and I will conquer the world. Berikan aku 26 prajurit timah. Dan aku akan menaklukkan dunia. Oke, apa maksudnya? Yang dimaksudkan dengan 26 prajurit timah. Zaman dulu, zamannya Benjamin Franklin, yaitu ke abad 18. Yang namanya percetakan itu masih belum ada offset. Jadi orang itu masih nyetak itu istilahnya dengan printing letterpress. Yang itu abjadnya, itu disusun ABCD seperti yang lihat di PowerPoint, ada ABCD, itu disusun akhirnya menjadi sebuah kalimat. Nah, abjadnya itu ABCD-nya terbuat dari timah. Ini yang dimaksud oleh Benjamin Franklin, berikan aku 26 prajurit timah, aku akan menaklukkan dunia. Maksudnya apa? Maksudnya dengan kata-kata yang dia miliki, dan kalau itu dicetak, diperbanyak, dan disebar, Benjamin Franklin yakin dia bisa mengubah dunia. Dan kenyataannya ide-ide yang dia miliki, yaitu Benjamin Franklin miliki, benar-benar bisa mengubah dunia. Nah, di sini kalau kita ngomong tentang perkataan, itu juga perkataan yang dikatakan dan juga perkataan yang ditulis. Ya, oke. Karena dua-dua itu perkataan. Kita mau baca di Amsal 18 ayat 21 punya demikian. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Death and life are in the power of the tongues, and those who love it will eat its fruits. Di sini kita lihat ayat ini, bahwa di dalam perkataan kita itu ada kematian, dan ada kehidupan, bisa mengeluarkan kematian, bisa menghasilkan kehidupan. Sehingga kita bisa tahu bahwa sebetulnya perkataan kita itu memiliki kekuatan yang dahsyat yang dapat menyebabkan kematian dan juga dapat menyebabkan kehidupan. Dua orang ini, oke, yang kiri dan kanan,
Dengan kata-katanya, orang yang sebelah kiri mengirim jutaan orang dari kematian kepada sebuah kehidupan. Tetapi yang sebelah kanan mengirim jutaan orang menuju kematian. Oke. Dan dua orang ini mengirim orang kepada kematian dan kepada kehidupan melalui apa? Dengan menggunakan perkataan mereka. Yang sebelah kiri adalah William Franklin Graham yang kita kenal dengan nama Billy Graham. Dan yang sebelah kanan adalah Adolf Hitler yang menyebabkan Perang Dunia Kedua dan menyebabkan jutaan orang Yahudi mati di kamp konsentrasi. Apa yang mereka lakukan yang menyebabkan kematian dan kehidupan? Yaitu dengan perkataan. Billy Graham dengan khotbah, Hitler dengan pidatonya. Di sini kita melihat betapa sebuah perkataan bisa membawa orang mati dan bisa membawa orang pada kehidupan, bisa membawa orang bertemu dengan Yesus, bisa membawa orang pada kehidupan yang abadi. Itulah sebabnya sebelum kita itu bicara, before speaking, take a few moments to contemplate. Sebelum berbicara, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan apa yang akan kita katakan. Dan bagaimana kita akan mengatakannya. Sambil mempertimbangkan dampaknya pada pendengar. Itulah sebabnya kadang kalau kita lagi mau marah sama orang. Ya. Pada saat kita mau ngomong, tahan dulu. Ada orang bilang gini, ngomong dulu. Hitung dulu. Sampai 10. Kalau kurang 30, kalau kurang ya 100, kalau kurang 1000. Maksudnya apa? Nahan. Jangan sampai ngomong. Terutama dengan keluarga, dengan saudara. Begitu perkataan itu diucapkan dan itu melukai. Itu sembuhnya itu sulitnya minta ampun. Efesus 4. Kita akan baca Efesus 4 ayat 25 sampai 32. Oke. Tetapi kita akan baca dulu dari ayat 25 sampai 28. Dikatakan demikian. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya apa? Kita jangan sampai nyimpen amarah. Ayat 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Karena apa? Marah yang kita simpan itu memberikan kesempatan kepada iblis untuk bekerja dalam hidup kita. Dan kemarahan yang kita simpan akhirnya berubah menjadi kepahitan. Itu akan merusak kehidupan kekristenan kita. Dan pada saat itu, iblis menghancurkan semua pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ayat 29 ayat sampai 32. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dikatakan hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Kita itu bisa ramah dengan orang kalau kita itu ngomong sesuatu yang manis dan enak didengar. Oke, kita akan bahas itu lebih dalam lagi. Nah, sekarang kita itu hidup di era yang mana yang namanya komunikasi itu luar biasa, saudara. Ya, ini apa namanya zaman yang Anda kata Paulus yang di Alkitab itu hidup di zaman sekarang. Waduh, dia senangnya minta ampun. Karena apa? Dia dengan gampang akan menyebarkan Injil kemana-mana. Karena apa? Teknologinya itu mumpuni. Ya, oke. Nah, kita hidup di era yang komunikasinya itu instant. Waktunya itu real time dan tanpa batas.
Tadi pagi saya masih chat dengan teman saya tentang US election. Yang mana teman saya itu satu ada di Orlando, yang satunya ada di Los Angeles. Dan begitu cepat seakan-akan dia ada di sebelah saya walaupun jaraknya ribuan kilometer. Karena apa? Zaman komunikasi yang ada saat ini. Nah, ini adalah era di mana kita hidup. Nah, kemudian kita ngomong gini, ya, tapi saya kan nggak ngomong, saya tidak mengatakan, saya cuma ngetik atau cuma forward. Neruskan, forward itu kan neruskan. Saya nggak ngomong, cuma ngetik atau cuma forward aja. Sebetulnya itu kembali lagi tergantung dari apa yang kita ketik. Ya kita nggak ngomong, tapi apa yang kita ketik seperti Benjamin Franklin, dia nggak ngomong, dia nuliskan, sama aja. Atau juga apa yang kita teruskan, apa yang kita forward. Maksudnya apa? Karena yang kita ketik atau yang kita forward, apakah itu sesuatu yang benar atau hoax? Itu kita harus tahu. Kata hoax itu adalah kata yang paling sering kita dengar hari-hari terakhir ini. Tetapi sebetulnya apa toh hoax itu? Kalau kita ngelihat definisinya ada bunyinya demikian. Suatu tindakan yang dimaksudkan untuk memperdaya atau menipu. Atau juga sesuatu yang diterima atau ditetapkan oleh penipuan atau pemalsuan. Jadi hoax sebenarnya itu adalah a lie atau dalam bahasa Indonesianya itu dusta. Oke, itu hoax. Jadi bahasa orang bilang gini, bahasa kerennya hoax. Bahasa Indonesianya sebetulnya itu dusta. Kalau dusta kok rasanya itu nyelekit ya orang bilang gitu. Tapi kalau hoax kok rasanya keren. Tetapi sama jeleknya sebetulnya. Texting hoax or forwarding hoax itu sama dengan spreading lies. Jadi kalau kita bikin hoax, ngetik hoax sesuatu yang gak benar. Atau kita forward berita yang hoax. Itu sama dengan kita itu menyebarkan dusta. Baca ini. Mazmur 34 ayat 13 bunyinya demikian. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kalau bahasa Inggrisnya demikian. Then keep your tongue from speaking evil and your lips from telling lies. Telling lies. Mengucapkan ucapan-ucapan yang nipu, yang dusta. Telling lies. Apa itu? Hoax. Jadi artinya apa? Kita dilarang untuk mengucapkan hal-hal yang bersifatnya itu hoax atau dusta. Sebagai pengikut Yesus, kita tidak bicara tentang hoax. Oke, apakah itu kita forward? Kalau kita tidak tahu berita itu benar atau enggak, no. Don't forward it. Jangan di forward, jangan diteruskan ke orang lain karena kita nggak tahu. Oh Pak, tapi kalau berita ini saya sampaikan saya jadi kayak orang nomor satu yang tahu. Ya, no, nggak ada gunanya. Karena apa yang kita lakukan itu membuat dusta ini kemana-mana. Dan kita sebagai pengikut Yesus kita tidak menyebarkan dusta. Oke? Ada dua macam ngomong. Two kind of talk. Yang pertama adalah self-talk. Yaitu ngomong kepada diri sendiri. Oke. Yang satunya itu adalah talk to others and talk about others. Yaitu bicara kepada orang lain atau bicara tentang orang lain. Oke, dan kita akan bahas ini satu persatu. Kita mau lihat yang pertama dulu. Oke. Apa yang kita katakan pada diri sendiri memiliki dampak yang luar biasa pada harga diri kita, keyakinan akan kemampuan diri sendiri, dan secara keseluruhan rasa layak terhadap diri sendiri. Dalam bahasa Inggrisnya, what we say to ourselves has a tremendous impact on our self-esteem, beliefs about self-efficacy, and overall sense of worth.
Nah, di sini dikatakan ya, apa yang kita katakan pada diri sendiri itu akan mempengaruhi harga diri kita. Kalau kita ngomong dalam diri kita, gak mungkin bisa lah, gak mungkin lah, aku ini memang bodoh. Gak mungkin bisa, gak akan bisa. Karena apa? Karena apa yang kita katakan itu akan terjadi dalam diri kita. Itu akan mempengaruhi our sense of worth, self-esteem kita jadi rusak, itu akan merusak semuanya. Tetapi kalau kita mengatakan, kamu pasti bisa. Karena engkau punya Tuhan yang besar. Oke. Dan kita akan bisa. Karena apa? Semuanya akan mengubah behavior kita, cara berpikir kita, semuanya berubah. Itu ngomong pada diri sendiri. Saya diajar oleh mentor saya, yaitu Jeremiah Rim yang sudah meninggal dunia. Dia adalah guru saya, mentor saya, teacher, my friend. Dia adalah orang yang meletakkan fondasi kekristenan dalam hidup saya, Bapak Jeremiah Rim. I respect him. Dia selalu ngajar, ngomong firman Tuhan pada diri sendiri. Dia dulu ngajarkan gini, bangun tidur, pagi lihat kaca bilang gini, engkau ini adalah anaknya Tuhan. Darahmu darah ningrat karena Yesus sudah mencurahkan darahnya 2000 tahun yang lalu di kayu salib untuk engkau. Dan saya suka ayat yang lain lagi. Saya suka ayat John first chapter verse 12 yang punya demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan saya selalu katakan gini, I have the right to be the child of God. Saya itu punya hak untuk jadi anak Tuhan. Karena apa? Saya punya Yesus. Dan itu yang membuat saya bisa jadi seperti hari ini. Don't curse yourself. Jangan kutuki diri sendiri. Sesuatu terjadi dalam diri kita, oke, namanya hidup. Pasti ada peristiwa yang mana bukan sesuatu yang kita inginkan terjadi. Dan kita nggak suka. Tapi jangan kutuki diri kita sendiri. Jangan kemudian kita ngelihat kaca dan kita, memangnya aku ini bocah, tidak ada gunanya kok. Lihat tahu, betul dulu mama aku bilang dulu loh, aku lahir itu memang feng shui-nya loh elek gitu. No. Sudah enggak feng shui lagi. Engkau adalah milik Yesus. Oke. Jangan kutuki diri sendiri. Speak blessing to yourself. Oke. Di kamar mandi saya itu ada kacanya gede gitu. Saya ngelihat gitu. Tuhan berkati kamu. Oke, ya. Why? I speak blessing to myself. And saudara harus lakukan itu. Jangan kutuki diri sendiri. Karena pada saat Anda mengutuki diri sendiri, maka hidup Anda akan terkutuk. Tetapi kalau engkau memberkati dirimu sendiri berdasarkan firman Tuhan, engkau juga akan terberkati. Karena apa yang keluar dari mulut kita, itu terjadi. Kalau kita ngutuki, kita terkutuk. Kalau kita memberkati diri kita sendiri. Hari ini semuanya akan jadi indah. Semuanya akan jadi menyenangkan. Itu akan terjadi. Tapi kalau mereka percuma lah hari ini, pastilah rugi tenan. Nah, sekarang bagaimana bicara kepada orang lain? Bicaralah seperti Yesus. Talk like Jesus. Nah, talk like Jesus itu maksudnya gimana? Kita mau baca di Yohanes 6 ayat 63 yang bunyinya demikian. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yesus yang ngomong seperti itu. Dan di sini saya ingin emphasize atau menekankan di sini. The words that I have spoken to you are spirit and life. Tetapi saya mau menekankan di life-nya, di hidupnya. Artinya apa? Artinya di sini bahwa ada kehidupan di dalam perkataan Yesus. There is life in Jesus' words.
Ada kehidupan dalam perkataannya Yesus. Sehingga ketika Yesus ngomong, itu ada kehidupan yang keluar. Nah, seharusnya ada kehidupan dalam perkataan yang kita ucapkan. Karena apa? Seperti Yesus. Kita jadi orang Kristen seperti apa? Harus seperti Yesus, bukan jadi seperti pendeta. No. Jadi kayak Yesus. Seharusnya perkataan kita sebagai anak Tuhan yang keluar dari mulut kita ada kehidupan di dalamnya. Dan ini yang membedakan kita dengan orang lain. Kalau semua orang maki-maki pada saat pandemi, orang bilang ngutuki diri sendiri, ngomong-ngomong gak karo-karuan. Kita enggak. Apa yang kita ucapkan, ada kehidupan yang keluar dari mulut kita. Ketika orang lain mengutuki diri sendiri, mengutukin orang lain, mengutuki pemerintah, whatever it is. Oke, tetapi kita, anak Tuhan, there is life in our words. Ada kehidupan di dalam perkataan kita. Itu yang membuat kita berbeda dengan mereka, orang dunia. Amsal 16 ayat 24 bunyinya demikian. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati, dan obat bagi tulang-tulang. Bahasa Inggrisnya, wow. Gracious words are like a honeycomb, sweetness to the soul, and health to the body. Wow. Ada sedikit beda. Kalau bahasa Indonesia seperti sarang madu manis bagi hati. Tapi kalau bahasa Inggrisnya sweetness to the soul. Manis bagi jiwa. Dan kalau bahasa Indonesianya obat bagi tulang-tulang. Bahasa Inggrisnya health to the body. Sehat. Oke, bagi tubuh. Artinya apa? Sebetulnya sama. Apa itu? Kehidupan. Ya. Sehingga the gracious words, kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, kata-kata yang membuat orang lain jadi lebih hidup. Itu adalah manis bagi hati, manis bagi jiwa. Obat bagi tulang-tulang dan sehat bagi tubuh. Artinya apa? Ada kehidupan di dalamnya. Gary Chapman dalam bukunya Love as a Way of Life, dia nulis demikian. Jika kita menggunakan kata-kata kita seperti peluru, dengan perasaan superioritas dan penghukuman, kita tidak akan bisa memulihkan hubungan untuk mengasihi. Oke. Seperti di Efesus tadi, tidak ada perkataan mesra. Semuanya rusak. Peluru itu gunanya itu apa toh? Ya untuk nembak. Pada saat kita pergunakan kata-kata kita itu nembak orang lain, orang kalau kena tembak pasti sakit, oke? Dan perkataan itu akan menghancurkan the relationship. Ya. Tetapi dia juga nulis demikian, if we use our words as seeds. Jika kita menggunakan kata-kata kita sebagai benih dengan perasaan mendukung dan niat baik, yang tulus, kita dapat membangun kembali hubungan dengan cara yang positif dan yang mengukuhkan kehidupan. Dikatakan apa? Kita menggunakan kata-kata kita sebagai benih. Benih itu ada kehidupannya. Ya, kalau saudara ke toko kemudian, Pak, saya mau beli benihnya Lombok atau benih apapun juga. Oke, ini, oke, saudara bawa pulang, saudara tanam. Seminggu, 2 minggu, 2 tahun, gak tumbuh. Oke, saudara marah enggak? Wah, marah lah. Datang ke toko, Pak, saya itu beli benihnya Lombok. Saya tanam, Pak. Saya kasih pupuk, saya kasih air, saya apakan juga. Saya kasih vitamin, whatever it is, Pak. Gak tumbuh, Pak. Why? Anda nipu saya. Loh, kenapa kalau saudara marah? Karena saudara tahu di dalam benih ada kehidupan. Dan pada saat ditanam, dia harusnya tumbuh. Dan pada saat tidak, saudara marah. Oke, pada toko itu contoh. Oke, sehingga di sini pada saat kita menggunakan kata-kata sebagai benih dengan perasaan yang mendukung dan niat yang baik, yang tulus, maka kita dapat membangun kembali hubungan dengan cara yang positif dan yang mengukuhkan kehidupan. Saya suka kata-kata ini. Life affirming ways. Mengukuhkan kehidupan.
Nah, seharusnya kita itu kalau ngomong, mengukuhkan kehidupan. Orang yang dengar itu merasa, wah hidupnya itu dibangun. Nah, sekarang bagaimana tentang membicarakan orang lain? Oke. Jikalau kita tidak tahu menau tentang seseorang, jangan beri komentar apapun tentang orang itu. Oke, misalnya demikian. Saudara ketemu dengan teman saudara, gimana kabarmu Bapak? Bagaimana dengan si Polan? Gitu ya. Semoga tidak ada orang namanya Polan. And then saudara memang kenal Polan, tetapi sudah 10 tahun tidak kontak. Oke, jawab aja, sorry I have no idea, saya nggak tahu. Jangan kemudian ngarang-ngarang cerita, oh si Polan itu, saya tahu si Polan dari kecilnya itu, waduh anak itu. Dan kemudian cerita hal-hal yang negatif. Ada juga orang yang memang suka cerita tentang negatifnya orang lain, hanya supaya apa? Supaya dia kelihatannya hebat. No, jangan, don't do that. Oke. Kalau saudara nggak tahu tentang orang lain, katakan sorry I have no idea, aku nggak tahu. Tanya ada dengan si Tony atau tanya dengan si Tono, saya nggak tahu. Oke, tapi aku udah. Jangan ngarang. Dikatakan Matius 5:27 demikian. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Oke. Sehingga kalau saudara tidak tahu, bilang tidak tahu. Tahu ngomong tahu. Tapi kalau tidak tahu, bilang pura-pura tahu. Please don't do that. Please. Stop gossiping. Karena pada saat kita ngomong sesuatu yang kita tidak tahu, atau ngomongin sesuatu yang kita belum tentu itu benar. Kita lagi gosip. And stop gossiping. Banyak masalah di dunia ini akan hilang jika kita berbicara satu sama lain. Alih-alih kita berbicara tentang satu sama lain. Maksudnya apa? Kalau kita itu berbicara face to face, ketemu, persoalan itu beres. Tapi pada saat kita ketemu, tidak mau ketemu dengan orang yang kita punya problem yang harus kita bicarakan. Dan kita ngomong itu dengan orang lain. Itu problemnya keluar. Gosipnya keluar. Dan itu kan jadi tidak karu-karuan. A lot of problems in the world will disappear if we talk to each other pada saat kita ngomong satu sama lain. Instead of we talk about each other. Kita ngomong tentang orang lain. Tapi kenapa kok kita ini seneng gosip? Daniel Kahneman dalam bukunya Thinking Fast and Slow, dia nulis demikian. Mengapa peduli dengan gosip? Karena gosip itu jauh lebih mudah dan juga jauh lebih menyenangkan untuk mengenali dan melabeli kesalahan orang lain daripada mengakui kesalahan diri kita sendiri. Sebab gampang, kalau ngelihat salahnya orang kan gampang, setiap orang tidak sempurna. Cari salahnya orang itu gampang pasti. Cari bagusnya orang sulit sih. Tapi pada saat kita ngelabeli orang lain dan lain sebagainya, itu lebih gampang. Itulah sebabnya orang itu senang apa? Gosip. Ngumpul-kumpul ya, oke, sosialita, ngumpul. Wah, ngomongin apa? Ngomongin si A, si B. Kamu tahu enggak? Pada saat, kamu tahu enggak? Pada saat itu gosip dimulai. Gosip chapter 1. Nah, gosip itu radionya iblis, jangan jadi penyiarnya. Gossip is a devil's radio, so don't be his DJ. Jangan jadi penyiarnya. Stop. Ini bagus. Brennan Manning ngomong sesuatu yang bagus. In every encounter, we either give life or we drain it. There is no natural exchange. Di dalam setiap pertemuan, entah kita itu memberi kehidupan, memberi hidup, atau kita nguras habis kehidupan. Tidak ada pertukaran yang netral. Wow, kata-kata ini amat sangat betul. Kenapa kok demikian? Pada saat kita ketemu dan ngomong-ngomong dengan orang, kita membagi kehidupan, kita impart our life to other people. Atau kita nguras habis, sehingga setelah pertemuan itu dan orang itu pergi, orang itu ngomong gini, aku rasanya tidak kepingin hidup lagi. Habis ngomong sama media rasanya kok hopeless ya aku ya. Oke. Tapi no, jadilah orang yang mana setelah orang ngomong-ngomong dengan kita, kalau orang itu tadinya putus asa ngomong-ngomong dengan kita, setelah ngomong-ngomong dia jadi semangat. Bukannya malah tambah bunuh diri pulang. No. Jadi orang yang seperti itu.
Orang yang memberikan kehidupan. Instead of yang nyedot hidupnya orang lain sampai orang itu jadi frustrasi dan mati. Ingat ini. Gracious words, perkataan yang menyenangkan, memberikan kehidupan bagi orang lain. Bukan sekedar berbicara sesuatu yang benar atau salah. Apa yang kita bicarakan mungkin 100% benar. Tetapi motif kita mungkin salah. Ini berarti bahwa ucapan kita belum dibumbui dengan garam. Mungkin cerita tentang si A itu betul. Tapi pada saat kita ngomong tentang si A, dan kita itu sebetulnya benci dengan si A. Jadi pada saat si A itu punya problem dan kita ngomong, waduh rasanya dalam hati itu nyukur-nyukur no kapok kamu ya kena itu. Oke, ceritanya betul. Oke, beritanya betul. Tapi dalam hati kita itu yang membuat itu salah. Karena apa? Karena kita punya motivasi yang jelek. Pada saat itu semuanya ada salah. Terus setelah semuanya itu kita ngerti, apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan kan kayak gitu. Ada yang namanya gigo. Ya, gigo itu apa? Ini sebuah prinsip. Gigo ini adalah garbage in and garbage out. Yaitu kalau sampah masuk, maka yang keluar sampah. Nah, jadi kalau kita ngisi pikiran kita, ngisi hati kita dengan hal-hal yang sifatnya itu sampah, maka yang keluar sampah. Ini amat gampang, amat logical kalau kita ngisi botol air dengan air, maka kalau digoyang airnya tumpah keluar dari botol itu apa? Keluarnya air. Tapi kalau diisi minyak, yang keluarnya minyak. Karena apa? Apa yang diisi itu yang keluar. Sehingga kalau kita ngisi dalam hidup kita itu sampah, yang keluar juga sampah. Tetapi gigo, kalau God in and God out, ini yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Sama-sama gigonya, tetapi yang pertama adalah garbage in, garbage out. Tapi yang gigo yang kedua ini adalah God in, God out. Tuhan masuk, Tuhan yang keluar. Kalau Tuhan yang diisikan dalam hidup kita, maka Tuhan yang keluar dari kehidupan kita. Lukas 6 ayat 45 bunyinya demikian. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi apa? Yang diisi, yang masuk di dalam hatinya itu keluar lewat mulut. Yaitu. Kalau selama ini ngisi itu bukan Tuhan, ya keluarnya bukan Tuhan. Kalau isinya sampah, keluarnya sampah. Nah, oke. Ngerti dah? Garbage in, garbage out. God in, God out. Loh, terus gimana? Berikutnya gimana? Feasting on the word of God. Pesta makan firman Tuhan every day. Di sini dikatakan pesta, bukan sekedar makan. Loh, kenapa? Apa bedanya makan dan pesta? Kalau saudara makan di rumah, makannya satu piring. Oke, selesai. Tapi kalau pesta, saudara bisa makan 2-3 piring. Ya kan? Loh kenapa gitu? Gak tahu, mungkin saudara ya karena tadi kasih angpau gede gitu, tidak mau rugi ya, bisa jadi. Atau saudara memang kepingin ngelihat makanannya enak-enak, kemudian makan lebih, ya bisa. Tetapi basically pada dasarnya, pada saat pesta kita makan lebih banyak daripada pada saat kita makan di rumah. Nah di sini pesta makan firman Tuhan. Jadi baca firman Tuhan setiap hari sebanyak mungkin. Karena God in and God out. Karena kalau Tuhan yang masuk, Tuhan yang keluar. Dan lakukanlah feasting on the word of God every day. Bukan sebulan sekali, no. Tetapi every day. Setiap hari. Desember tahun lalu saya nonton filmnya Knives Out. Filmnya siapa namanya Daniel Craig. It's not James Bond. Bukan film James Bond.
ini film kayak Sherlock Holmes gitu. Nah, dalam satu adegan itu si Daniel Craig yang jadi detektif namanya Benoit Blanc, dia ngomong demikian. But what you do with the truth once you have it. Wah, kata-kata itu nancep di hati saya, saudara. Dan pada saat itu saya senggol anak saya Michelle, saya bilang gitu, oh kata-kata ini bagus gitu. Kenapa? Kata-kata itu bilang gini, apa yang Anda lakukan dengan kebenaran itu setelah Anda memilikinya. Nah, setelah kita pesta firman Tuhan setiap hari. And then, setelah kita menemukan kebenaran itu, apa yang harus kita lakukan? Satu, apa itu? Live it. Hidupi firman itu. Amin. Jadilah pelaku firman Tuhan. Banyak orang baca firman Tuhan hanya untuk ngisi knowledge kepalanya. No. Tetapi jadilah pelaku firman Tuhan. Keluar dari omongan. Keluar dari tingkah laku kita. Sehingga God in, God out betul-betul terjadi dalam kehidupan kita. Dan orang lain bisa merasakan. Habis ngomong-ngomong dengan Joseph rasanya rasanya kok seneng gitu. Aku tadi frustrasi ketemu Yosef kok jadi seneng gitu. Do that please. People judge our quality from the words we speak. Orang itu menilai kualitas kita dari kata-kata yang kita ucapkan. Kalau kita ketemu orang itu diem ya, kita tidak tahu orang itu pintar atau bodoh. Pada saat orang itu mulai mengucapkan kata-kata dan ngomong, kita bisa ngomong gini. Potongannya cek ganteng ya, tapi begitu ngomong, waduh kok kayak gitu ya. Orang nilai dari apa? Kualitas gitu. Dari perkataan yang keluar dari mulut kita. Sehingga ada sebuah kalimat bunyi demikian. Tetapi berbicara dengan sembrono, maka hari demi hari dengan pembicaraan bodoh kita secara tidak sadar, kita akan menghancurkan gereja, bukannya membangunnya. Itulah sebabnya kita perlu sekali di antara komunitas kita ngomong hal yang benar, yang dari Tuhan. Jangan ngomong yang sembarangan, jangan kemudian guyonan, gak ada selesai. Dan guyonan itu guyonan yang tidak membangun. Pokok kumpul, seneng, wah pokoknya yang mangan gak mangan, yang penting kumpul. Nggak kayak gitu. Karena pada saat yang diomongkan itu bukan sesuatu yang membangun, itu menghancurkan gereja. Our conversation with our friends will determine the quality of our relationship. Jadi percakapan kita dengan teman kita itu menentukan kualitas hubungan kita dengan orang itu. Kalau kita punya teman dan yang kita omongkan itu cuma sekedar gosip doang. Gosip tok, orang Surabaya bilang kayak gitu. Maka kualitas persahabatan ini ya cuma sekelas gosip. Tapi kalau kita percakapan antara kita dengan orang itu adalah firman Tuhan, sesuatu yang membangun, maka kualitas relationship itu juga akan menjadi beda, saling menguatkan satu sama lain. And our conversation among the community will determine the quality of our community. Demikian juga dengan komunitas. Kalau kita ngumpul orang banyak, apa yang kita omongkan? Kalau yang kita omongkan itu live, we speak live, maka komunitas kita, ada kehidupan dalam komunitas kita. Dan itu menunjukkan kualitas dari komunitas kita. Nah kalau kita adalah generasi kerajaan, maka yang kita omongkan adalah hal-hal kerajaan. Bukan hal-hal yang sampah. Sehingga ketika komunitas dari generasi kerajaan ngumpul dan ngomong, ada kerajaan Allah yang di-affirm, yang diteguhkan di antara komunitas kita. Amin. Oke. Tuhan memberkati. God bless you. Kau Tuhan nyata dan berkuasa, kuatku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan, janjimu setia sampai selamanya. Kau Tuhan nyata dan berkuasa, kuatku berharap, imanku percaya,
Tanpa ragu ku kan berjalan, janjimu setia sampai selamanya. Kau Tuhan nyata dan berkuasa, kuatku berharap, imanku percaya. Tanpa ragu ku kan berjalan, janjimu setia sampai selamanya. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini di mana kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya kalau firman-Mu telah disampaikan maka ada kehidupan di antara kami. Dan kami percaya kami yang adalah bagian dari generasi kerajaan, kami menghidupi firman-Mu Tuhan. Bahwa walaupun jarak memisahkan kami, tetapi kasih-Mu menyatukan kami. Kasih-Mu yang mengikat kami menjadi sebuah kerajaan yang ada di muka bumi ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang memulai pekerjaan yang baik, Engkau pula yang akan mengakhirinya Tuhan. Dan semuanya itu adalah hanya untuk kemuliaan nama-Mu Yesus Kristus yang adalah Raja kami. Kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu ada bersama kami. Karena nama-Mu adalah Immanuel, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan berkat-Mu selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu saja Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you Pastor Joseph Pratana buat message-nya yang sangat luar biasa. Dan kita bisa highlight salah satu poin dari message tadi, yaitu what you're gonna do when you know you have the power to build and destroy. Wow. Nah, kalian bisa banget bagikan apa yang kalian dapat dari sermon tadi di story Instagram kalian masing-masing, supaya itu juga bisa memberkati orang lain. Dan jangan lupa untuk mention @KJC Surabaya. Nah, minggu depan kita akan dilayani oleh koko kesayangan kita semua, yaitu Pastor Andrew Juwana, our beloved KJC Surabaya leader. So, don't miss it. Thank you for joining us today, KJCians. God bless you and see you next week.